pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, saat ini kita masih belajar di rumah karena masih ada pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita doakan semoga pandemi COVID-19 cepat selesai sehingga nanti anak-anak bisa masuk sekolah, ya kan? Nah, anak-anak, Ibu akan mengajarkan materi tentang sistem reproduksi manusia. Nah, gimana? Ada yang tahu apa itu reproduksi? Iya, betul sekali. Yaitu organ-organ tubuh untuk bisa apa namanya? Iya, bagus sekali. Untuk apa? Reproduksi. Untuk apa? Menambah keturunan. Boleh juga. Nah, untuk lebih taunya nih, anak-anak silakan Ibu akan jelaskan melalui slide ini. Oke anak-anak, sekarang perhatikan slide yang akan Ibu jelaskan. Ya, sistem reproduksi. Nah, ini pada kali ini Ibu akan membahas tentang KD-nya 31 dan 41. 31 apa aja? Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. KD 41 menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, gimana tujuan pembelajarannya? Nah, di sini nanti anak-anak dapat menganalisis tayangan video organ-organ reproduksi manusia dan mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia. Kemudian apalagi anak-anak dapat menentukan, menganalisis pembentukan sperma dan ovum untuk membedakan proses spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian anak-anak juga dapat mengetahui siklus menstruasi untuk membuat grafik level hormon dalam siklus menstruasi. Dan yang keempat, anak-anak dapat menyajikan hasil penyusuran informasi dari berbagai sumber terkait upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan dulu apa sih itu reproduksi. Oke, reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru agar spesiesnya tidak punah atau tetap lestari. Nah, di sini ada dua cara reproduksi, yaitu cara vegetatif atau tak kawin dan generatif atau secara kawin. Nah, manusia berkembang biak dengan cara generatif, yaitu terbentuknya individu baru didahului dengan fertilisasi atau peleburan dua sel gamet, yaitu jantan dan betina. Nah, perkembangan atau reproduksi suatu cara organisme menghasilkan atau juga dapat dikatakan ya, menghasilkan apa? Individu baru yang memiliki sifat atau ciri-ciri sama atau menyerupai induknya untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, sedangkan manusia memiliki struktur dan fungsi alat reproduksi yang lebih lengkap dan sempurna. Nah, ini organ. Pertama Ibu masuk dulu pada organ reproduksi pria. Di sini ada uretra, penis, pabulodon, vas deferens, dan ureter, prostat, testis, dan sebagainya. Nah, ini dia. Kemudian apa sih fungsi-fungsinya? Nah, testis adalah fungsinya sebagai penghasil sel spermatozoa dan hormon laki-laki. Nah, sementara sperma mempunyai struktur sebagai sel tunggal yang terdiri atas bagian kepala dan ekor yang berfungsi menggerakkan sperma sedangkan bagian kepala mengandung informasi genetik. Nah, skrotum adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis yang berfungsi mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Kemudian epididermis sebagai tempat pematangan spermatozoa. Vas deferens sebagai saluran sperma dari testis ke kantung sperma. Nah, vesicula seminalis sebagai penampung spermatozoa dari testis. Kelenjar prostat sebagai penghasil cairan basah untuk melindungi sperma dari pengaruh luar. Kelenjar Cowperry sebagai penghasil lendir untuk melunasi saluran sperma keluar dari tubuh.
penis sebagai alat untuk memasukkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh atau merupakan saluran sperma dan urin. Nah, ini tadi. Ya, sekarang yang wanita. Organ reproduksi wanita. Nah, ini lihat gambarnya ya. Sini ada rahim dan sebagainya. Nah, apa sih fungsinya? Ovarium, tempat memproduksi sel telur. Kemudian oviduct, saluran sel telur dari ovarium menuju uterus. Uterus, tempat pertumbuhan dan perkembangan zigot. Vagina, tempat masuknya penis saat kopulasi. Pembentukan sel kelamin atau gamet, spermatogenesis, adalah proses pembentukan spermatozoa yang berlangsung di testis. Spermatozoa yang terbentuk berasal dari sel pembentuk sperma yang terdapat di dalam testis. Nah, kemudian gametogenesis. Gametogenesis ini terjadi di testis. Satu kali membelah terbentuk 4 sel sperma. Nah, ini oogenesis terjadi di ovarium. Satu kali membelah terbentuk 1 sel telur atau di ovum. Nah, ini gambarnya. Kromosom per sel 46. Ini kromosom per sel jadi 2. 46, jadi ingat rumusnya 2 kali N. Jadi 23 ya kromosom awalnya, mudah dikali 2 jadi 46. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam indung telur ovarium. Sel telur berasal dari sel oogonium di dalam ovarium. Nah, oogenesis ini ada mitosisnya 2 kali N. Kemudian meiosis N-nya ini terbagi menjadi 2. Oke. Nah, fertilisasi. Nah, apa sih fertilisasi? Nah, sebelum fertilisasi, sel telur secara berkala dilepaskan oleh ovarium. Nah, itu disebut dengan ovulasi. Nah, fertilisasi sendiri adalah proses peleburan sel spermatozoa dengan sel telur. Fertilisasi berlangsung di dalam oviduct. Gimana tahapan fertilisasi? Nah, ini tahapan fertilisasinya. Apakah yang terjadi bila saat sel telur yang masak dan tidak terjadi fertilisasi? Nah, jika tidak terjadi fertilisasi, maka sel telur yang masak tidak dapat menempel pada dinding uterus sehingga sel-sel yang menyusun penebalan dinding uterus akan meluruh bersama darah dan sel telur. Ini disebut dengan biasanya menstruasi atau haid. Nah, proses fertilisasi. Nih, prosesnya berapa hari sampai terjadi pada biasanya menstruasi itu 26 atau sampai 27 hari. Oke. Menstruasi, apa sih menstruasi? Seorang wanita dewasa, setiap atau remaja juga, setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Pendarahan ini disebut dengan istilah menstruasi atau haid. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi ini berlangsung selama 28 hari. Nah, fase menstruasi. Nih, Boy akan jelaskan. Menstruasi terjadi pada hari pertama sampai kelima dengan ciri-ciri degenerasi endometrium disertai dengan adanya pendarahan. Kemudian reparasi hari ke-6 sampai hari ke-10. Ciri-cirinya terjadi perbaikan lapisan dinding rahim. Yang ketiga, proliferasi, yaitu hari ke-11 dan ke-17 di mana masa subur ditandai dengan terjadinya ovulasi. Sekresi hari ke-18 sampai 28 hari, ciri-cirinya menebalnya endometrium. Nah, setelah 28 hari nanti akan siklusnya lagi, balik lagi terjadi menstruasi. Nah, fase-fase menstruasi ini. Yang pertama, nih ada perbaikan lapisan dari 6 sampai ke 10. Yang pertama tadi apa? Menstruasi, yang tadi ovulasi, itu masa subur. Kemudian balik lagi, ini namanya siklus
siklus menstruasi atau fase-fase ya. Nah, ini dari tadi awalnya dari 6 sampai 10 sampai ke sini ada namanya estrogen meningkat. Di sini terjadi yang namanya masa subur dan ini masa yang tidak subur, progesteron meningkat. Oke, tumbuh kembang embrio. Nih bagaimana pertumbuhan dari embrio tersebut. Nih dari umur berapa hari dan sampai berusia 20 sampai mau dilahirkan. Maaf. Embrio dalam rahim. Nah, ini dia. Apa yang terjadi ketika kamu? Nah, ini kamu lihat ketika ibu kamu sedang mengandungmu. Nah, ini perkembangan embrionya. Nih, bagaimana dia makan dan sebagainya. Sampai nanti kepalanya siap untuk dilahirkan. Kepalanya ada di bawah kalau dalam keadaan normal. Nah, nih fase trimester. Itu 0 sampai 12 minggu. Nah, ini dia. Perkembangan bayinya segini. Oke. Kemudian second trimester atau 13 sampai 28 minggu. Nih mulai bertambah, ada kakinya, tangannya lebih agak sempurna. Nah, sampai 29 dan 40 minggu ini bayinya siap untuk dilahirkan. Nah, kondisi rahim. Nah, tadinya normal, setelah terjadi kehamilan, maka mengakibatkan rahimnya membesar. Nah, sekarang persalinan. Nah, ini dia persalinan. Yang pertama, turun dulu air ketubannya, meluncur, dan semuanya akhirnya bayinya lahir. Ini secara normal. Nah, ini dia contoh bayinya. Kemudian, nah ini dia, my sweet baby, cengkreng, lahirlah seorang bayi. Kemudian bagaimana dengan bayi kembar? Nih bayi kembar, nih spermanya dan sel telurnya ada bertambah kembang. Nah, bagaimana kalau bayi kembarnya itu tidak normal? Nah, maksudnya berdempet. Nah, seperti ini berarti ada kromosomnya ada yang tidak sempurna. Nah, penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ini Ibu jelaskan dulu tentang keputihan. Biasanya dialami sama anak-anak wanita, ya. Ciri-cirinya apa? Ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Nah, kemudian kadang-kadang juga berwarna hijau, itu udah bahaya sekali, sudah bau ya, nggak bagus, harus segera bawa ke dokter. Kemudian disebabkan oleh infeksi jamur Chlamydia trachomatis atau juga disebut dengan jamur yang lainnya Candida albicans, bakteri Carnarella vaginalis dan Trichomonas vaginalis. Ini nama infeksi jamur. Kemudian pencegahannya dengan cara menjaga kelembaban dari alat kelamin tersebut. Dan menggunakan celana dalamnya harus diganti, jangan sampai basah. Kemudian gonore atau kencing nanah. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak seksual dengan penderita. Jadi nggak boleh sembarangan melakukan kontak seksual. Kemudian nih ada penyakit yang lebih serem lagi, sifilis atau raja singa. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah atau bibir tetapi tidak terasa sakit. Disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Pencegahannya dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Nah, sekarang penyakit AIDS. Penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus. Pencegahannya dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Kemudian penyakit selanjutnya herpes genitalis. Penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintil-bintik berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit dan disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Pencegahannya dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah,
prostatitis, penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat disebabkan oleh infeksi bakteri Escherichia coli atau non-bakteri. Pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Kemudian epididermitis, penyakit yang ditandai dengan peradangan pada epididermis disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi chlamydial. Pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Nah, gangguan pada sistem reproduksi manusia. Ada infertilitas, gangguan kesuburan sehingga tidak terjadi kehamilan. Ini biasanya disebut dengan istilah kita mandul. Kemudian vaginosis, keputihan akibat meningkatnya bakteri patogen. Dan endometriosis, penyakit bercak-bercak cairan endometrium tubuh di luar rahim. Nah, ini dia contohnya ya gambarnya. Ibu lihat kan nih ada herpes, ini bayinya kena mengalami kebutaan dan ini menyebabkan dia sakit AIDS. Berbahaya sekali anak-anak ya. Jangan anak-anak coba-coba dengan yang berbuat yang tidak baik. Oke, bagaimana caranya kita mencegah penyakit reproduksi khusus yang wanita atau perempuan ya. Pertama, mengganti pembalut sesering mungkin saat sedang menstruasi, 2 atau sampai 3 jam sekali. Jangan lama-lama ya, harus sering-sering diganti. Kemudian, menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Jadi tidak boleh terus-menerus, kadang-kadang saja menyebabkan nanti keputihan. Kemudian khusus buat laki-laki, mengurangi kebiasaan mandi dengan air hangat atau air panas. Kemudian melindungi testis selama beraktivitas dan menghindari minuman beralkohol dan merokok. Jadi hati-hati sekali. Oke. Nah, anak-anak, tadi kan sudah Ibu jelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Nah, anak-anak udah tahu kan? Dari tadi tidak tahu, sekarang menjadi lebih tahu. Nah, tadi Ibu juga udah ngajarin bagaimana kita menjaga kesehatan reproduksi kita itu. Nah, mudah-mudahan pembelajaran Ibu ini sangat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Menurut anak-anak menyenangkan? Menyenangkan? Oke. Tetap semangat ya. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.